أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Saudah binti Zam'ah, istri yang taat dan menyenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah bin Qais bin Abdul Syam bin Abdul Wud al-Amiriyah radhiyallahu anha. Ibunya adalah Syamushi binti Qais bin Zaid an-Nazariyah. Beliau adalah wanita yang dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepeninggal Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian menjadi istri satu-satunya bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk berumah tangga dengan Aisyah. Beliau termasuk golongan wanita yang agung dan mulia nasabnya. Tergolong para wanita yang cerdas akalnya, perawakannya tinggi dan besar. Termasuk istri yang menyenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kesegaran candanya. Pernikahannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Saudah telah menikah dengan Sakran bin Amir al-Amiri. Mereka berdua masuk Islam dan kemudian berhijrah ke Habasyah bersama dengan rombongan sahabat yang lainnya. Ketika Sakran dan istrinya Saudah tiba dari Habasyah, maka Sakran jatuh sakit dan meninggal. Maka jadilah Saudah menjanda. Kemudian datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminang Saudah dan diterima oleh Saudah, dan menikahlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Saudah pada bulan Ramadan tahun 10 Hijriah. Saudah adalah tipe seorang istri yang menyenangkan suaminya dengan kesegaran candanya, sebagaimana dalam kisah yang diriwayatkan oleh Ibrahim An-Nakhai, bahwasanya Saudah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, tadi malam aku salat di belakangmu. Ketika ruku punggungmu menyentuh hidungku dengan keras, maka aku pegang hidungku karena takut keluar darah." Maka tertawalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibrahim berkata, Saudah biasa membuat tertawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan candanya. Dalam kitab Tabaqah Kubra. Ketika Saudah sudah tua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berniat hendak menceraikannya. Maka Saudah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, jangan engkau menceraikanku. Bukanlah aku masih menghendaki laki-laki, tetapi karena aku ingin dibangkitkan dalam keadaan menjadi istrimu. Maka tetapkanlah aku menjadi istrimu dan aku berikan hari giliranku kepada Aisyah." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabulkan permohonannya dan tetap menjadikannya salah seorang istrinya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Dalam hal ini turunlah ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 128. Aisyah berkata, Saudah meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu malam Musdalifah untuk berangkat ke Mina sebelum mendesak-desakannya manusia. Beliau ada perempuan yang berat jika berjalan. Sungguh kalau saat itu aku meminta izin kepadanya, lebih aku sukai daripada orang yang dilapangkan. Lihat kitab Tabaqah Kubra. Aisyah berkata, aku tidak pernah melihat wanita yang paling aku ingin sekali menjadi dia daripada Saudah binti Zam'ah. Ketika dia tua, dia berikan gilirannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan Saudah adalah ketaatan dan kesetiaannya yang sangat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Di antara keutamaan Saudah adalah ketaatan dan kesediaannya yang sangat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika haji wada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada istri-istrinya, "Ini adalah saat haji bagi kalian. Kemudian setelah ini hendaknya kalian menahan diri di rumah-rumah kalian." Maka sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Saudah selalu di rumahnya dan tidak berangkat haji lagi sampai beliau meninggal. Hadis riwayat Abu Daud. Suatu saat Sa'ad bin Waqqas dan Abdul bin Zam'ah, saudara laki-laki Saudah, berebut seorang anak di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sa'ad berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah anak saudaraku Utbah bin Abi Waqqas yang telah diserahkan kepadaku semasa hidupnya. Lihatlah kemiripannya dengannya." Abdul bin Zam'ah berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah saudaraku karena dilahirkan di ranjang bapakku dari budak perempuannya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat anak tersebut dan merasakan kemiripannya yang sangat dengan Utbah bin Abi Waqqas. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dia adalah milikmu, wahai Abdul. Anak adalah bagi pemilik ranjang, dan yang berzina telah terhalang darinya, dan berhijablah engkau darinya, wahai Saudah." Aisyah berkata, maka anak itu tidak pernah melihat Saudah sesudah itu. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Aisyah berkata, sesudah turun ayat hijab, keluarlah Saudah di waktu malam untuk menunaikan hajatnya. Beliau adalah wanita yang berperawakan tinggi besar sehingga mudah sekali dibedakan dari wanita yang lainnya. Saat itu, Umar melihatnya dan berkata, "Wahai Saudah, demi Allah kami tetap bisa mengenalimu. Maka lihatlah bagaimana engkau keluar." Maka Saudah segera kembali dan menuju kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang waktu itu di rumah Aisyah. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang makan malam. Di tangannya ada sepotong daging, maka masuklah Saudah kepadanya seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku keluar untuk sebagai keperluanku dalam keadaan berhijab." Tetapi Umar mengatakan ini dan itu. Maka saat itu turunlah wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian para wanita untuk keluar menunaikan hajatmu." Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Saudah terkenal juga dengan kezuhudannya. Ketika Umar mengirim kepadanya satu wadah berisi dirham, ketika sampai kepadanya maka dibagikannya. Lihat dalam kitab Tabaqah Kubra dan disahihkan sanadnya oleh Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isabah. Saudah termasuk deretan istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghafal dan menyampaikan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh para imam yang terkemuka seperti Imam Ahmad, Imam Bukhari, Abu Daud, dan Nasa'i. Saudah meninggal di akhir khilafah Umar di Madinah tahun 54 Hijriah. Sebelum beliau meninggal, dia mewasiatkan rumahnya kepada Aisyah. Semoga Allah meridainya dan membalasnya dengan kebaikan yang melimpah. Demikian pembahasan yang kami sajikan mengenai Saudah binti Zam'ah. Semoga pembahasan kali ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah selalu memberikan kita ketakwaan dan memberi kita taufik untuk menjauhkan diri dari yang haram. Allahu a'lam bishawab.